Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-12, upah kesetiaan. Minggu 19 Maret, upah untuk kesetiaan. Bacalah Ibrani 11 ayat 6. Seharusnya apakah arti ayat ini untuk kita? Bagaimanakah seharusnya kita berespons terhadap apa yang dikatakannya? Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini untuk kita? Wahyu 22 ayat 12, Yesaya 40 ayat 10, dan Yesaya 62 ayat 11. Upah dari Tuhan kepada anak-anaknya yang setia itu unik dan sama seperti banyak perkara-perkara rohani lainnya, mungkin di luar pengertian kita yang terbatas. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Pikiran fana ini tidak dapat mengerti kemuliaan Firdaus Allah. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 712. Yesus menyimpulkan ucapan bahagia yang membuka khotbah di atas bukit dengan kata-kata ini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 11 dan 12. Setelah mendaftarkan orang-orang beriman dalam Ibrani 11, penulis memulai pasal selanjutnya dengan menjelaskan mengapa Yesus rela untuk mati di kayu salib. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Akan tetapi, dihargai oleh karena kesetiaan tidaklah sama dengan keselamatan oleh perbuatan. Siapakah di antara kita atau di antara tokoh-tokoh kitab suci ini telah cukup melakukan perbuatan baik yang memberikan kepada mereka jasa di hadapan Allah? Tak seorang pun, tentu saja. Itulah poin secara keseluruhan dari salib. Jika kita menyelamatkan diri kita sendiri oleh perbuatan, Yesus tidak pernah pergi ke salib. Gantinya haruslah oleh kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sebaliknya, upah adalah kerja keras dari apa yang telah Allah lakukan bagi kita dan di dalam kita. Bagaimanakah kita mengerti perbedaan antara keselamatan oleh kasih karunia dan sebuah upah berdasarkan perbuatan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Firman Tuhan menggunakan kata-kata yang berbeda dengan arti yang berbeda pula untuk keselamatan. Salah satu istilahnya adalah upah, di dalam bahasa Ibrani sakar, dalam arti pembayaran untuk kontrak, gaji, tarif, pemeliharaan atau kompensasi. Dan istilah yang lain berarti akibat dari atau suatu pembalasan sebagai hasil dari ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Dalam perjanjian baru, Tuhan diidentifikasi sebagai pemberi upah dan Dia yang membayar gaji. Dia akan memberikan upah kepada mereka yang ditebus. Upah ini akan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan dalam hidup ini. Bekerja di sini dapat diartikan sebagai bisnis atau pekerjaan seseorang. Bisa juga berarti sebuah tindakan, perbuatan, atau usaha. Sebaliknya, pemberian yang merupakan pemberian hidup yang kekal berlawanan dengan upah dosa yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Pada awalnya, upah mengacu kepada jatah, upah dasar, atau gaji seorang prajurit. Karisma menunjukkan bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah dan perbuatan baik berasal dari Allah. Namun, kematian adalah upah yang dibayar oleh pekerjaan atau dosa yang dilakukan tanpa Allah. Dalam konteks yang sementara dibahas ini adalah Roma 6 ayat 23. Demikian pula keselamatan sebagai suatu upah atau pembayaran adalah dalam bahasa Yunaninya adalah karisma atau suatu pemberian. Pemberian ini tidak datang dari perbuatan pribadi, tetapi dari anugerah yang diberikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan baik. Bertentangan dengan ini, pekerjaan manusia adalah dosa dan upahnya adalah maut. Pertanyaannya yang harus diajukan, siapakah yang menghasilkan perbuatan baik? Tanpa ragu, Allah sendiri melalui anugerahnya.
Anugerah Allah menghasilkan pekerjaan penatelayanan yang setia dalam kehidupan orang percaya. Namun, daging hanya menghasilkan perbuatan kebinasaan. Itulah sebabnya di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 712, di sana dikatakan bahwa upah dari Tuhan kepada anak-anaknya yang setia itu unik dan sama seperti banyak perkara-perkara rohani lainnya, mungkin di luar pengertian kita yang terbatas. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Pikiran fana ini tidak dapat mengerti kemuliaan firdaus Allah. Tetapi kita harus mengerti bahwa dihargai oleh karena kesetiaan tidaklah sama dengan keselamatan oleh perbuatan. Siapakah di antara kita atau di antara tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan telah cukup melakukan perbuatan baik yang memberikan kepada mereka jasa di hadapan Allah? Tidak seorang pun, tentu saja. Begitu pula dengan kita, bahwa setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu bukanlah usaha-usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Dan oleh karena kita sudah diselamatkan, maka apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Allah, kita harus mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena kita adalah warga negara sorga. Sorga memiliki aturan-aturannya, dan sebagai warga negara sorga, kita patut menuruti akan perintah Tuhan. Hanya saliblah yang dapat memberikan kepada kita kasih karunia. Hanya pengorbanan Yesus di kayu salib sehingga kita dilayakkan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Itulah sebabnya oleh karena kita sudah diselamatkan, maka justru kita harus menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Realisasi dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan, ketika Tuhan datang, kita akan dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.